Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasa Salihah dengan NIM 23303110718 dari kelas Statistika Elementer B21 dengan dosen pengampu Ibu Nur L. Goldamir SSI MSI. Adapun tujuan dibuatnya video ini merupakan untuk memenuhi nilai tugas statistika elementer yang diberikan oleh Ibu Nur. Ada dua tipe soal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah analisis deskriptif dari data tunggal. Mari kita lihat untuk soal tipe A. Yang pertama ada data yang digunakan merupakan data dari 30 nilai siswa yang dituliskan dalam tabel berikut. Ada 48, 51, 75, 60, 43, 53, 52, dan seterusnya. Yang pertama akan kita cari adalah rata-ratanya. Untuk data tunggal, kita tidak perlu mengurutkan semuanya untuk mencari rata-rata. Kita bisa langsung mencari rata-ratanya dengan rumus X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah Xn per N. X1, X2, dan X3 itu merupakan nilai dari data tersebut dan N merupakan jumlah semua datanya. Jadi ini adalah hasil dari pembagian jumlah seluruh nilai siswa dibagi dengan jumlah semua data. Ada 61,7. Yang selanjutnya akan dicari adalah median dan modus. Rumus median adalah setengah dalam kurung X N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 ditambah 1. N di sini merupakan data seluruh siswa atau jumlah datanya per 2. Didapatkan hasilnya 61,5. Maka median dari 30 siswa tersebut adalah 61,5. Sedangkan untuk modus merupakan adalah nilai yang paling sering muncul. Di sini kita bisa lihat setelah data diurutkan ada 5 nilai yang bernilai 75. Artinya 75 merupakan modus dari data tersebut karena 75 adalah nilai yang paling sering muncul dari data nilai siswa. Sekarang kita akan mencari persentil. Yang pertama kita cari dulu letak persentil ke 10. Ya, dengan membagi 10 per 100 dikali jumlah data siswa ditambah 1. Hasilnya 3,1. Sedangkan untuk rumus persentil ke 10-nya adalah X 3,1. Mencari persentil ke 10 gunakan rumus X 3,1. Karena tadi letak persentilnya ada di 3,1. X3 ini merupakan nilai ketiga siswa dari data yang ada di tabel sebelumnya dan dikalikan dengan 0 ditambah dengan 0,1 yang dikali dengan X4 dan X3. X4 ini merupakan X4 dan X3 ini merupakan data siswa di tabel sebelumnya. Hasilnya adalah 47. Jadi kesimpulannya adalah 10% siswa dengan nilai terendah memiliki nilai tertinggi sebesar 47. Begitu juga dengan persentil ke 35 dan persentil ke 70. Ini sama rumusnya. Dan hasilnya bisa dilihat di sini persentil ke 35-nya menghasilkan 35% siswa dengan nilai terendah memiliki nilai tertinggi sebesar 52,85 dan di persentil ke 70% siswa dengan nilai terendah memiliki nilai tertinggi sebesar 70. Setelahnya akan dicari kuartil 1, 2, dan 3. Pertama, kita cari letak kuartil 1 dengan rumus 1/4 dikali N ditambah 2. 1/4 dikali data siswa ditambah 2. Hasilnya ada 8. Sedangkan rumus kuartilnya adalah X ke 8, yaitu data ke-8 atau nilai ke-8 dari tabel data nilai siswa. Kesimpulannya adalah nilai kuartil 1 adalah 51. Maka 25% siswa dengan nilai terendah memiliki nilai tertinggi sebesar 51. Kuartil kedua dan kuartil ketiga punya rumus yang sama, tapi kuartil yang kedua itu merupakan nilainya yang sama dengan median, yaitu 61,5. Maka 50% siswa dengan nilai terendah memiliki nilai tertinggi sebesar 61,5. Untuk kuartil ketiga itu rumusnya sama dengan kuartil pertama, yang kesimpulannya adalah nilai kuartil ketiga adalah 75, maka 75% siswa dengan nilai terendah memiliki nilai tertinggi sebesar 75. Selanjutnya adalah rank dan rank antar kuartil. Untuk rank sendiri,
Rumusnya adalah nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Dari data siswa di tabel sebelumnya, nilai maksimumnya adalah 83 dan nilai minimumnya adalah 43. Sehingga hasilnya adalah 83 dikurang 43, 40. Maka rentang nilai yang diperoleh 30 siswa tersebut sebesar 40. Rank antar kuartil. Ini bisa dikurang dari Q3 atau kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1. Kuartil 3 sebelumnya tadi kita cari hasilnya yaitu 75 dan kuartil satunya adalah 51, sehingga dikurangkan hasilnya 24. Maka nilai 30 siswa tersebut menyebar dengan jarak kuartil sebesar 24. Selanjutnya ada variansi. Variansi bisa dicari dengan rumus rho kuadrat sama dengan sigma xi dikurang x bar kuadrat per n. Hasilnya adalah 146,5433. Maka nilai siswa tersebut menyebar dengan variansi sebesar 146,5433. Berikut adalah tabel untuk mencari xi dikurang x bar kuadrat dan total seluruh variansinya. Selanjutnya ada simpangan baku, yaitu rho sama dengan akar rho kuadrat. Hasil dari variansi tadi diakarkan dan hasilnya adalah 12,1055. Maka nilai 30 siswa tersebut menyebar dengan simpangan baku sebesar 12,1055. Yang terakhir adalah grafiknya. Ini adalah grafik histogram dari Blogspot. Dapat dilihat nilai median tidak berada di tengah, serta kotak yang kiri lebih kecil daripada kotak yang kanan. Maka persebaran data dari 30 nilai siswa tersebut cenderung menyebar miring ke kanan. Dari gambar grafik yang kedua atau box plotnya bisa dilihat bahwa siswa paling banyak mendapatkan nilai antara 43 sampai 53 sebanyak 11 siswa, lalu 73 sampai 83 sebanyak 8 siswa, dan 53 sampai 63 sebanyak 6 siswa, dan paling sedikit 63 sampai 73, yaitu hanya sebanyak 5 siswa. Oke, kita lanjut ke soal tipe B. Di soal tipe B ada 5 soal. Soal yang pertama adalah, seorang eksportir bawang putih hendak mengekspor di salah satu negara 4 atau 3. Eksportir tersebut telah memperhitungkan dengan teliti jika mengekspor ke negara A akan memperoleh 45 miliar rupiah per tahun dengan probabilitas atau peluang 0,80 dan jika gagal akan mengalami kerugian 12 miliar rupiah per tahun. Jika mengekspor ke negara B, ia akan memperoleh 60 miliar rupiah dengan probabilitas atau peluang 0,60 dan jika gagal akan rugi 20 miliar rupiah, di mana sebaiknya eksportir tersebut mengekspor bawang putihnya. Mari kita bahas. Yang pertama adalah kita harus mencari harapan jika mengekspor ke negara A. Di negara A, kita bisa memperoleh 40 miliar rupiah dengan peluang 0,80, tapi peluang kegagalan ada 0,20 dan kerugiannya bisa mencapai 12 miliar. Jadi, nilai harapan jika mengekspor ke negara A adalah perolehan dikali dengan probabilitas ditambah kerugian dikali dengan probabilitas kerugian. Hasilnya adalah 33,6 miliar rupiah. Sedangkan di negara B bisa memperoleh 60 miliar rupiah dengan probabilitas 0,60 dan peluang kegagalannya ada 0,40 dengan kerugian bisa mencapai 20 miliar. Jadi nilai harapan jika mengekspor ke negara B adalah perolehan dikali dengan probabilitas atau peluang ditambah dengan kerugian dikali dengan probabilitas kegagalan. Hasilnya adalah 28 miliar rupiah. Kesimpulannya adalah
Berdasarkan perhitungan tersebut, eksportir sebaiknya mengekspor bawang putih ke negara A karena nilai harapannya lebih tinggi, yaitu 33,6 miliar rupiah per tahun. Selanjutnya soal kedua. Jelaskan tentang variabel acak, variabel diskrit, dan variabel kontinu. Variabel acak adalah variabel yang nilainya tidak tetap dan dapat berubah secara acak. Variabel acak dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit adalah variabel acak yang nilai-nilainya dapat dihitung secara terpisah. Contohnya adalah hasil lemparan dadu, jumlah anak dalam sebuah keluarga, atau hasil ujian dengan skala nilai tertentu. Nilai-nilai variabel acak diskrit dapat berupa bilangan bulat atau bilangan pecahan yang terbatas. Sedangkan variabel acak kontinu merupakan variabel acak yang nilai-nilainya dapat berada dalam suatu rentang yang kontinu. Contohnya adalah tinggi badan seseorang, berat badan, atau suhu udara. Nilai-nilai variabel acak kontinu dapat berubah bilangan pecahan atau bilangan desimal yang tak terhingga. Soal yang ketiga, dua buah koin masing-masing berisi 4 bola yang bertuliskan angka 1, 2, 3, 4. Dari kotak 1 dan 2, masing-masing diambil sebuah bola secara acak. Tentukan nilai dan variabel random yang menyatakan jumlah kedua angka pada bola yang terambil. Berikut adalah pembahasannya. Di kotak pertama, kita memiliki 4 bola, sehingga ada 4 kemungkinan angka yang dapat terambil. Sama halnya dengan kotak 2. Jadi, total kemungkinan untuk kotak pertama dan kotak kedua adalah perkalian dari jumlah bola tersebut, yaitu 4 kali 4, hasilnya adalah 16. Selanjutnya, kemungkinan nilai yang mungkin dihasilkan adalah sebagai berikut. Jumlah angka 2. Ada satu kemungkinan, yaitu 1 tambah 1. Jumlah angka 3 ada 2 kemungkinan, jumlah angka 4 ada 3 kemungkinan, jumlah angka 5 ada 4 kemungkinan, jumlah angka 6 ada 3 kemungkinan, jumlah angka 7 ada 2 kemungkinan, dan jumlah angka 8 ada 1 kemungkinan. Sehingga variabel random yang menyatakan jumlah kedua angka pada bola yang terambil memiliki nilai dan probabilitas sebagai berikut. Jumlah angka 2, peluangnya adalah 1 per 16. Jumlah angka 3, peluangnya adalah 2 per 16. Jumlah angka 4, peluangnya adalah 3 per 16. Jumlah angka 5 adalah 4 per 16. Jumlah angka 6, peluangnya 3 per 16, jumlah angka 7, peluangnya 2 per 16, dan jumlah angka 8, peluangnya 1 per 16. Jumlah angka 2 dan jumlah angka 8 ini memiliki probabilitas yang sama. Jumlah angka 3 dan jumlah angka 7 juga memiliki probabilitas yang sama. Yang berbeda hanya di jumlah angka 5. Soal keempat. Pada tabel kawat baja tertulis diameter 2 plus 0,0005 mm. Tentukan nilai dari variabel acak yang menunjukkan diameter kawat tersebut. Nilai rata-rata adalah 2 mm atau milimeter dan selisih maksimumnya adalah 0,0005 mm. Jadi, variabel acak yang menunjukkan diameter kawat tersebut adalah antara 2 sampai 0,00005, yaitu dikurangkan yang hasilnya adalah 1,9995 mm. Dan untuk selisih maksimumnya adalah 2 ditambah 0,0005, yaitu 2,0005 mm. Soal terakhir, sebuah mata uang logam dengan permukaan pertama atau A dan permukaan kedua atau B dilemparkan ke atas sebanyak 3 kali. Buatlah distribusi teoretisnya dan gambarkan grafiknya. Terdapat 2 permukaan yang mungkin muncul setiap kali lemparan. Jadi, total kemungkinan yang mungkin adalah 2 pangkat 3. Karena pada soal dijelaskan bahwa uang tersebut dilemparkan sebanyak 3 kali. Kemungkinan hasil lemparan yang mungkin adalah muncul A adalah 1 kemungkinan, muncul AAB adalah 3 kemungkinan, muncul ABA adalah 3 kemungkinan, dan muncul BAA ada 1 kemungkinan.
Sehingga distribusi teoritisnya adalah permukaan A akan muncul sebanyak 3 kali atau peluangnya adalah 1/8. Permukaan A muncul 2 kali dan permukaan B muncul 1 kali, peluangnya adalah 3/8. Permukaan A muncul 1 kali dan permukaan B muncul 2 kali, peluangnya adalah 3/8. Dan terakhir permukaan B muncul 3 kali adalah peluangnya 1/8. Berikut adalah grafik dari soal terakhir. Selesainya penjelasan tentang soal kelima tadi, artinya selesai sudah video saya menjelaskan soal tipe A dan soal tipe B yang diberikan oleh Ibu Nur. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.